Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan PAT. Ini kisi-kisinya sudah saya sesuaikan dengan soal aslinya, dan nanti angkanya yang berubah di soal aslinya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Besar sudut derajat dijadiin radian. Kalian mesti ingat-ingat terus ya, kalau derajat ke radian itu dibaginya berapa? Dibaginya 180. Oke, berarti 300 dibagi 180, nolnya coret, masing-masing bagi 2 dulu boleh, atau kalau kalian langsung ini ternyata bisa dibagi 6. Kalau bagi 6, atas juga bagi bawah bagi 6, 30 bagi 6 yaitu 5, yang bawahnya 18 bagi 6 3. Jadi jawabannya 5/3 ya. Bagi 2 dulu juga boleh, tergantung nanti di pilihan gandanya sudah ada belum. Kalau memang gak ada, sederhanakan terus. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu benda memiliki kemiringan sebesar 5/6 pi radian. Apabila sudut tersebut dikonversi menjadi satuan derajat, berapa sudut yang dimaksud? Ini soal kayak gini, nanti kalimatnya itu agak panjang, jadi kalian harus tahu intinya itu mencari apa. Kayak di sini, intinya ada sudut 5/6 pi radian mau dijadiin derajat, dikonversi menjadi satuan derajat. Artinya, kalau dari radian ke derajat, berarti kita kali 180. 5/6 dikali 180, kalian boleh 5 kali 180 dulu boleh, tapi lebih enak itu biar angkanya tidak terlalu besar dibagi dulu ya. 180 bagi 6 itu 30, sehingga 5 kali 30 itu 150 derajat gitu ya. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 3. Diketahui nilai dari sin M adalah 4/5, maka nilai cot M. Oke, kalau ketemu soal kayak gini bukan derajat ya, tapi bentuknya perbandingan trigonometri, ada pecahannya, maka kalian harus buat dulu segitiga siku-sikunya. Oke, segitiga siku-siku. Nah, usahakan M-nya di sini aja biar nggak pusing ya. Kalau M-nya di sini, artinya di sini bagian yang depan, ini yang samping, ini yang miring pastinya. Sinnya nilainya itu 4/5. Sin itu demi. Kalian harus menghafalkan bentuk trigonometrinya ya. Sin itu demi, depannya 4. Oke, kita masukkan ke gambar. Miringnya 5, berarti yang belum ada sampingnya. Baik, kita nyari sampingnya. Ingat, kalau bukan sisi miring, mau nyari sisi depan kek, mau nyari sisi samping kek, itu kita kurangi. Apa yang kita kurangi? Yaitu kita nyari akar dari 5 kuadrat yang terbesar ya. Kurangi di situ 4 kuadrat. Oke, berarti akar dari 5 kuadrat sendiri itu 25, kurangi 4 kuadrat itu 16. 25 kurangi 16 itu 9, akar 9 3. Oke, sampingnya sudah ketemu 3. Kita nyari cot. Oke, kita nyari cot. Cot itu kebalikan dari tan, betul, yaitu sepertan. Nah, kalian kan sudah hafal tan itu desa. Berarti kalau dibalik jadinya sade. Artinya sampingnya yaitu tadi ketemu 3, per depannya 4. Jadi jawabannya 3/4. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, 1-3. Berikutnya kita ke soal nomor 4. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang terus sampai hafal dan dicatat. Oke, nomor 4. Diketahui sin X sama dengan 3/5. Ini masih sama ya. Berarti kita gambar dulu. Ingat, kalau bukan derajat berarti kita gambar segitiganya. Segitiga siku-siku, X-nya berarti di sini. Ya. Oke, kalau X-nya di sini maka depannya yang sebelah sini. Ingat, depan itu artinya sisi yang depannya sudut patokannya itu X. Kemudian ini masih samping, ini miring. Nggak boleh ketukar-tukar ya antara depan sama samping, nggak boleh. Harus bikinnya kayak gini aja. Nanti kalau pakainya sin B berarti B-nya sini, sin C berarti C-nya sini gitu ya. Oke, sin itu apa ya teman-teman? Oke, sin itu demi, artinya depannya 3, kita masukin ke gambar, miringnya 5, berarti yang belum ada samping. Oke, kita nyari samping. Samping itu berarti cara mencarinya dikurang. Pokoknya kalau nyari samping ataupun depan berarti nyarinya dengan cara dikurang. Miring dikuadratin, kurangi sisi yang lain yaitu depannya, yaitu 3 kuadrat. 5 kuadrat 25 kurangi 3 kuadrat 9. 25 kurangi 9 16, akar 16 4. Oke, sampingnya sudah ketemu, kita sekarang nyari secant. Secant X. Secant itu apa? Secant itu kebalikan dari, bukan dari sin ya, jangan kebalik. Secant itu kebalikan dari cos ya, maka kebalikan dari cos itu samping, dibalik jadi mi per sa. Miringnya 5, sampingnya tadi ketemu 4.
Ini jawabannya. Kalau misalkan ini angkanya besar gitu ya, terus jawabannya nggak ada, coba kalian sederhanakan. Kadang seperti itu ya. Oke. Pokoknya kalau sudah ngitung benar-benar dicek nggak ada jawabannya, coba kalian sederhanakan. Mungkin mintanya disederhanakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Apabila suatu sudut cos A bernilai 4/5. Oke, ada cos nilainya 4/5, di mana sudut A berada di kuadran 4. Oke, maka nilai dari sin A. Oke, ini di sini sudut A-nya kuadran 4, kita cek. Oh, cos A nilainya di sini nggak ada minnya. Karena kuadran 4, betul kalau kuadran 4. Kuadran 4 itu yang cos, yang positif itu cos sama temannya cos siapa? Sek. Ya. Kuadran 1 semua positif. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, itu hanya sin sama temannya sin, cosek. Ya. Kemudian kuadran 3 yaitu yang positif itu tan sama temannya tan, kotan ya. Oke, dibuka lagi catatannya. Oke, cos A bernilai 4/5. Lagi-lagi bukan sudut derajat, berarti kita gambar hanya di sini, berarti ini depan, ini samping, ini miring. Cos A. Oke, cos A nilainya 4/5. Cos itu sami, berarti sampingnya 4, miringnya 5, yang belum ada depan. Oke, nyari depan sama ya. Pokoknya kalau bukan sisi miring berarti dikurang, berarti 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat. 5 kuadrat 25 kurangi 4 kuadrat 16. 25 kurangi 16 9, akar 9 3. Oke. Pertanyaannya adalah nilai dari sin A. Oke. Sin A. Yaitu rumusnya demi. Depannya yaitu ketemu 3, miringnya 5. Apakah ini jawabannya salah? Kenapa? Kalian ingat-ingat di soalnya itu sudut A kuadran 4. Kalian cek apakah sin di kuadran 4 nilainya positif? Oh tidak, karena kuadran 4 yang sini ya, dia yang positif hanya cos sama temannya sek, sama temannya cos itu sek. Berarti sin nggak termasuk. Artinya, oh ya, teman itu maksudnya kebalikan ya. Oke, berarti artinya sin itu nggak masuk ke kuadran 4 yang positif. Artinya harusnya minus. Kuadran 4 itu nilai sin ataupun tan, dan teman 2 itu nilainya minus, berarti minus 3/5. Tolong hati-hati ya ketika menjawab, jangan terkecoh, harus teliti kuadrannya di mana. Oke, kemudian kita ke soal nomor 6. Diketahui sebuah segitiga siku-siku ABC siku-siku di titik C jika kod B-nya nilainya 7/24. Oke, lagi-lagi ini bukan derajat, berarti gambar segitiga. Di sini gambar segitiganya nggak bisa sembarangan. Kenapa? Di sini ada segitiga siku-siku di titik C siku-sikunya, berarti mau nggak mau titik C-nya atau penamaan sudutnya itu nggak bisa sembarangan. Siku-siku di C. A-nya mana, B-nya mana, kalian lihat aja. Sebenarnya A-nya bebas ya. A-nya mau di bawah boleh, B-nya di atas boleh, atau ditukar nggak apa-apa. Oke. Saya sarankan ketika bentuknya itu kod B ataupun diketahuinya itu di sininya bentuknya sudut apa, berarti itu yang taruh di sini biar memudahkan kalian. Nah, makanya di sini gitu ya. Kalau yang diketahui kod A berarti A-nya yang di bawah sini. Oke. Kod B nilainya 7/24. Kod itu kebalikan dari tan itu desa, berarti dibalik sadi. Oke. Sudut B-nya sini, berarti depannya yang sini, sampingnya sini, miringnya sini. Pak, kalau ditukar A sama B-nya, apakah depan sama sampingnya tetap kayak gini? Jelas berbeda posisi lagi nanti ya. Oke. Kod B nilainya 7/24. Oke. Kod B 7/24, sampingnya 7, kemudian depannya 24. Berarti yang belum ada miringnya. Oke, kita nyari miring. Berarti kalau nyari miring berarti ditambah 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat 49. 24 kuadrat itu 576. Maka ini hasilnya 625. 625. Akar 625 yaitu 25. Oke. Kemudian kita lihat pertanyaannya ya, yaitu sekan B. Oke, nyari sekan B. Sekan itu kebalikan dari, ingat bukan sin. Sekan itu kebalikan dari cos. Ya, sepercos. Kalau cos itu sami, berarti dibalik jadi mi banding san.
miringnya 25, sampingnya 7. Jadi jawabannya 27/5. Itu ya anak-anak. Oke. Next kita ke nomor 7. Pokoknya tadi ya, kalau bukan sudutnya derajat, artinya dalam bentuk pecahan, berarti kalian gambar segitiga tiga. Jangan bosan-bosan gambar segitiga. Oke ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 7. Nilai dari sin 60 derajat. Wah, ini hafalan. Sin 60 derajat nilainya berapa? Oke, setengah akar 3 atau akar 3/2. Kenapa akar 3/2? Ini 1 kali akar 3. Bukan 2-nya dikali akar 3 ya. Tapi akar 3 itu letaknya di atas. Akar 3 kali 1 akar 3/2. Oke. Berikutnya ke soal nomor 8. Hafalin ya kalian ya. Sudut istimewa. Soal nomor 8. Nilai dari sin minus. Oke, sudut negatif. Sudut negatif waktu itu saya sudah mengajarkan sudut negatif itu tidak berlaku untuk apa ya? Ada dua, yaitu cos sama temannya cos sekan. Berarti selain dua ini tanda negatifnya artinya berlaku. Maksudnya gimana? Berarti tanda negatifnya perlu kita keluarin dulu, yaitu min sin 1305. Oke, Pak, saya nggak ngafalin sampai ribuan, nggak apa-apa, hafalnya itu sampai yang 90, 0 sampai 90. Terus gimana kalau angkanya kayak gini? Kalian coba tebak, 1305 itu berapa kali putaran? Karena satu putaran itu 360. Ternyata dia itu kalau 1305 itu dua kali putaran itu 720 ya, 720. Kalau 3 putaran 1080. Nah, dari 1080 ke 1305 itu kira-kira kurang atau lebih? Ternyata kurang ya teman-teman ya anak-anak. Berarti 1305 itu ternyata 3 kali putaran, yaitu 3 kali 360 perlu kita tambahin, karena kalau 3 kali 360 itu 1080 kan kurang ya enggak, makanya perlu kita tambahin berapa supaya 1305 itu kita perlu tambahin 225. Coba kalian 1080 tambah 225 yaitu 1305. Oke, minus karena dari yang tanda minus ini ya. Oke, kalau ada kayak gini kalian ambil angka di belakang saja, tanda plus minusnya yang di sini nggak ngaruh ya, mau nantinya min nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ambil yang sebelah sininya, jadinya min itu dari yang awal ya tadi ya yang kita keluarin, min sin, ambil angkanya 225. Nah, baru saat dari sini jangan ngitung dulu. Kenapa? Tentuin letak kuadran. Tadi kan dari awal kita belum nentuin kuadran karena kita nggak tahu berapa kali putaran. Oke, ternyata sin 225 atau 225 ini letaknya di kuadran 3. Kalian dibaca-baca lagi ya, karena 180 sampai 270 itu kuadran 3. Ini 225 masuk kuadran 3. Oke, kuadran 3 nilainya 225. Ya, 225 ini masuk ke kuadran 3. Artinya, kamu cek tadi kuadran 3 yang plus itu hanya tan ya. Oke, hanya tan. Berarti sin juga di kuadran 3 minus, artinya minus ketemu minus lagi dari letak kuadrannya. Oke, kita mau pakai aturan apa? Saya sarankan aturan genap. 225 lebih dekatnya, genap itu ada 2, 180 sama 360, lebih dekatnya ke 180. Supaya 225 dikurang apa ditambah? Iya, betul, ditambah 2. Ditambah berapa supaya 225 180 nya? Kalau ketemu angkanya ada angka unsur 5, pasti dia 45. Udah ya, ditandain aja. Min ketemu min jadi plus, sin ingat ambil belakangnya itu 45. Sin 45 setengah akar 2 atau akar 2/2. Gitu ya teman-teman, bisa dimengerti ya. Oke, mungkin ini di 14 menit pertama kita sampai di soal nomor 1 sampai 8. Kita lanjutkan di soal nanti 9 dan seterusnya. Tolong dibaca, dipahami berulang-ulang sampai benar-benar paham. Ingat, soal latihan ini sama persis dengan soal PAT aslinya, hanya angkanya yang saya rubah ataupun pertanyaannya yang saya rubah.